Salam pemirsa, ketegangan geopolitik dunia kembali memuncak seiring serangkaian komunikasi tingkat tinggi antara para pemimpin negara adidaya. Pada Kamis 3 Juli 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan melalui platform Truth Social bahwa dirinya akan melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada pukul 10 pagi waktu setempat. Tak hanya itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, juga dijadwalkan melakukan percakapan telepon dengan Trump yang diperkirakan berlangsung pada hari berikutnya atau dalam beberapa hari ke depan. Isyarat negosiasi damai dan tekanan bantuan militer. Sumber-sumber diplomatik menyebutkan, Menlu Tiongkok Wang Yi baru-baru ini mengingatkan Uni Eropa bahwa Beijing tidak sanggup menanggung risiko kekalahan Rusia dalam perang Ukraina. Pada saat yang sama, Kremlin mengumumkan bahwa Putin telah merencanakan pembicaraan dengan Trump sebelum Trump bernegosiasi dengan Zelensky. Pokok bahasan utama di antara kedua tokoh ini adalah prospek penghentian suplai senjata Amerika ke Ukraina, isu yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Menurut sumber di Washington, Putin bahkan meninggalkan sebuah forum strategis lebih awal untuk bersiap berbicara dengan Trump. Dalam suasana informal, Putin sempat melontarkan candaan, tidak ingin membuat Trump menunggu terlalu lama. Sebuah perubahan sikap dari pembicaraan sebelumnya pada Maret, di mana Putin sempat terlambat 52 menit. Pengamat politik internasional, Zhao Changqing, menilai bahwa pembicaraan langsung antara para pemimpin AS dan Rusia, terlebih setelah Pentagon mengumumkan penangguhan sebagian bantuan militer ke Ukraina, memiliki makna strategis yang besar. Zhao menyoroti, di bawah mediasi Trump, beberapa konflik besar telah berhasil diredam, mulai dari gencatan senjata antara Israel dan Iran hingga berakhirnya konflik puluhan tahun antara Rwanda dan Kongo. Kini jika pertemuan Trump dan Putin membuahkan hasil, bukan tidak mungkin jalan menuju gencatan senjata di Ukraina akan terbuka, sebuah peluang langka untuk mengakhiri perang yang telah menelan banyak korban jiwa. Putin dan Trump sepakat perlu negosiasi damai. Seperti dilansir Los Angeles Times, Kremlin mengonfirmasi bahwa pertemuan daring antara Trump dan Putin berlangsung dengan suasana jujur dan konstruktif. Menjadi kali ke-6 mereka berbicara secara terbuka di depan publik. Pembicaraan yang berlangsung selama 1 jam tersebut diwarnai dengan ucapan selamat Putin atas perayaan Hari Kemerdekaan AS ke-249 dan penekanan dari Trump bahwa perang Rusia-Ukraina harus segera diakhiri demi terciptanya stabilitas kawasan. Putin menyatakan Rusia terbuka untuk perundingan dengan Kyiv, namun mengklaim bahwa Uni Eropa terus-menerus menghalangi upaya damai dan mendesak Presiden Zelensky agar melanjutkan perlawanan. Rusia juga menegaskan beberapa syarat kunci untuk perdamaian. Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO, menghentikan segala aksi permusuhan terhadap warga etnis Rusia, membubarkan kelompok sayap kanan nasionalis Ukraina, serta melakukan demilitarisasi secara signifikan. Beredar kabar, kedua pemimpin kemungkinan besar akan segera bertatap muka langsung dalam waktu dekat. Trump, bantuan AS untuk Ukraina tetap berlanjut. Menjawab pertanyaan wartawan terkait isu penghentian suplai senjata ke Ukraina, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap akan melanjutkan pengiriman bantuan meski terjadi pengurangan sementara akibat kebutuhan dalam negeri. Politico melaporkan, percakapan telepon antara Trump dan Zelensky kemungkinan berlangsung setelah keputusan Washington menunda sebagian bantuan militer ke Kyiv. Financial Times menyebutkan, pembicaraan ini dijadwalkan sekitar 4 Juli, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika. Presiden Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina sangat tergantung pada dukungan Amerika Serikat, khususnya sistem pertahanan udara Patriot, yang tidak dapat disediakan oleh negara-negara Eropa. Pemerintah Ukraina juga tengah meningkatkan produksi pertahanan dalam negeri, namun tetap membutuhkan sokongan finansial dan logistik dari mitra barat. Zelensky menekankan harapannya untuk segera membahas hubungan bilateral serta keberlanjutan dukungan Amerika bersama Trump, baik esok hari maupun dalam beberapa hari ke depan. Dinamika perang, gugurnya tokoh militer Rusia. Sementara perundingan damai masih diperdebatkan di tingkat diplomasi, konflik di medan perang masih terus menelan korban. Gubernur Primorsky Krai, Oleg Kozemyakov, mengumumkan di media sosial bahwa Wakil Panglima Angkatan Laut Rusia, Laksamana Muda Gudkov, beserta 10 perwira tinggi Angkatan Laut Rusia, tewas saat menjalankan tugas di wilayah Kursk akibat serangan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi, Gudkov adalah pejabat tertinggi militer yang gugur dalam operasi ini dan baru saja diangkat sebagai wakil panglima pada Maret lalu.
Meski Gudkov dikenal berprestasi, Kyiv menudingnya pernah terlibat kejahatan perang. Tidak hanya itu, pada akhir April lalu, Jenderal Staf Umum Angkatan Darat Rusia, Yaroslav Moskalik, juga tewas akibat ledakan mobil di Moskow yang oleh Kremlin langsung dituduhkan pada Ukraina, meski otoritas Kyiv belum berkomentar. Ketegangan Tiongkok-UI, Beijing tak siap Rusia kalah. Isu dukungan Tiongkok terhadap Rusia kian terang benderang setelah South China Morning Post melaporkan pernyataan jujur Wang Yi kepada diplomat Uni Eropa pada 2 Juli 2025. Wang Yi menegaskan, Beijing tidak sanggup menerima risiko kekalahan Rusia di Ukraina karena khawatir Amerika Serikat akan memindahkan fokus tekanan geopolitiknya langsung ke Tiongkok. Sikap ini memperkuat kecurigaan Uni Eropa bahwa Beijing secara diam-diam terus mendukung Moskow, meski secara resmi pemerintah Tiongkok menyangkal terlibat langsung dalam perang. Beberapa pejabat Uni Eropa pun menyatakan terkejut atas keterbukaan Wang Yi kali ini. Nasib tentara Tiongkok di medan Ukraina, kisah haru dan sindiran warganet. Situasi lapangan semakin pelik dengan beredarnya video pengakuan seorang tentara Tiongkok yang tertangkap di Ukraina. Dalam video tersebut, ia memohon kepada Presiden Xi Jinping agar dipulangkan ke Tiongkok. Ia mengaku mendapat perlakuan tidak manusiawi di militer Rusia dan nekat ikut berperang hanya karena impian masa kecil menjadi tentara. Namun kenyataan di medan laga benar-benar berbeda dari bayangannya dan ia merasa menyesal. Video ini menuai banyak reaksi dari warganet, mulai dari cibiran soal nasib para pahlawan Tiongkok di medan Ukraina hingga lelucon gelap mengenai kemungkinan ia malah dijadikan donor organ jika pulang ke negeri asal. Analis akhir. Pertemuan intens antara Trump dan Putin serta rencana pembicaraan Trump dengan Zelensky menjadi momen krusial yang bisa mengubah peta politik dan keamanan global, khususnya di Eropa Timur. Sementara di balik layar, Tiongkok makin terang-terangan menunjukkan kegelisahan akan nasib sekutunya Rusia di medan perang Ukraina. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari Washington, Moskow, Kyiv, dan Beijing. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.